Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Basis data dalam akuntansi merujuk pada pengumpulan dan penyimpanan informasi keuangan, suatu entitas dalam bentuk yang terstruktur. Ini mencakup semua transaksi keuangan, seperti pembelian, penjualan, dan pengeluaran yang direkam dan diatur dalam basis data untuk pembuatan laporan keuangan, analisis, dan pengambilan keputusan. Basis data yang sering digunakan oleh akuntan adalah sistem basis data relasional yang dibangun menggunakan Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem data yang berbasis komputerisasi. Fungsi dan tujuan basis data. Dalam dunia teknologi informasi, basis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Fungsi dan tujuan basis data yang pertama yaitu ada ketersediaan atau availability. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan data penting kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dicapai karena penyimpanan data dilakukan secara sistematis. Ketersediaan dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada kemampuan sistem basis data untuk tetap aktif dan dapat diakses oleh pengguna atau aplikasi dengan waktu hampir tanpa henti. Tujuan utama dari aspek ketersediaan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data dapat diakses dan digunakan kapanpun dibutuhkan tanpa penghambatan yang signifikan. Fungsi ketersediaan berfokus pada upaya untuk mencegah kegagalan sistem dan memastikan bahwa basis data tetap beroperasi bahkan dalam situasi yang tidak terduga, seperti kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, atau gangguan yang lainnya. Ini seringkali dicapai dengan menggunakan strategi seperti replikasi data untuk membuat salinan data yang tersedia di lokasi yang berbeda, penggunaan teknologi backup yang terjadwal, dan desain infrastruktur yang tahan terhadap kegagalan. Ketersediaan juga merupakan bagian penting dari upaya pemulihan bencana. Dalam hal kehilangan data, dengan memastikan ketersediaan yang tinggi, sistem basis data dapat memberikan layanan yang konsisten kepada pengguna, mengurangi dampak ketika ada masalah, dan memastikan bahwa data tetap dapat diakses sepanjang waktu sesuai kebutuhan bisnis dan pengguna. Yang kedua ada kecepatan atau speed. Basis data memungkinkan pengguna data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Kecepatan atau speed dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani permintaan dan operasi data dengan cepat. Tujuan utama dari aspek kecepatan ini adalah untuk memberikan respons yang cepat terhadap permintaan pengguna terhadap basis data. Fungsi kecepatan terkait erat dengan kinerja sistem basis data dalam melakukan berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Upaya-upaya untuk meningkatkan kecepatan seringkali melibatkan pengoptimalan struktur data, pengindeksan data yang tepat, penggunaan algoritma, pencarian yang efisien, serta pengoptimalisasi konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Tujuan kecepatan adalah untuk memastikan bahwa pengguna atau aplikasi dapat mengakses dan manipulasi data dalam waktu yang singkat, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Kecepatan tinggi dalam pemrosesan data juga mendukung pengambilan keputusan real-time dan operasi bisnis yang cepat dalam lingkungan yang semakin dinamis. Yang kedua ada kelengkapan atau
Basis data menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Kelengkapan dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada keadaan di mana basis data mencakup semua informasi yang diperlukan untuk atau relevan untuk tujuan tertentu. Fungsi kelengkapan berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa basis data menyimpan semua informasi yang diperlukan dengan benar dan tidak mengalami kekurangan yang signifikan. Hal ini melibatkan proses pencatatan data secara komprehensif, pengolahan hubungan antar data dengan baik, serta proses validasi data agar tidak ada kehilangan informasi yang krusial. Tujuan kelengkapan adalah untuk memastikan bahwa basis data memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang kondisi yang direpresentasikan, sehingga pengguna atau aplikasi dapat mengendalikan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan memiliki data yang lengkap, sistem basis data dapat mendukung analisis yang akurat, perencanaan yang tepat, dan pengambilan keputusan yang informasional. Tujuan utama dari aspek kelengkapan ini adalah untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna aplikasi ada dan tersedia dalam basis data. Keempat, ada akurasi. Dengan menghindari redundansi data, pengguna dapat mengambil data yang ada di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Akurasi dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada tingkat ketetapan, kebenaran, dan kevalidan data yang tersimpan dalam basis data. Tujuan utama dari aspek akurasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data adalah benar, konsisten, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fungsi akurasi melibatkan upaya untuk memastikan bahwa proses pemasukan data dilakukan dengan benar dan terkontrol. Validasi data untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian serta pemeliharaan kebenaran data selama siklus hidupnya. Hal ini juga melibatkan kegiatan pemantauan dan perawatan rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data yang mungkin terjadi. Tujuan akurasi adalah untuk memastikan bahwa basis data menyediakan informasi yang tepat dan dapat diandalkan bagi pengguna atau aplikasi. Dengan data yang akurat, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik, analisis yang lebih tepat, dan mengandalkan informasi dari basis data untuk tujuan operasional, analitis, dan pengambilan keputusan strategis. Akurasi yang tinggi dalam basis data juga mendukung kepercayaan terhadap hasil dan output yang dihasilkan dari sistem basis kita. Yang kelima, keamanan. Administrator dapat mengelola basis data untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Keamanan dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, atau kerusakan yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari aspek keamanan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam basis data. Fungsi keamanan melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme untuk melindungi data, termasuk pengaturan hak akses yang tepat, autentifikasi pengguna, enkripsi data, pengawasan aktivitas pengguna, serta penerapan kebijakan keamanan yang sesuai. Upaya ini juga termasuk pemulihan bencana untuk mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan kehilangan data akibat serangan atau kegagalan sistem. Tujuan keamanan adalah untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data dilindungi dari akses yang tidak sah, manipulasi yang tidak sah, atau kerusakan yang dapat mengganggu integritas dan ketersediaan data. Dengan mengamankan basis data, informasi sensitif atau kritis dapat menjaga dari pihak yang tidak berwenang, mengurangi risiko kerugian data, dan memastikan bahwa pengguna atau aplikasi hanya memiliki akses sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Keamanan yang kuat juga membangun kepercayaan pada pengguna terhadap sistem basis data.
Yang keenam, ada efisiensi penyimpanan. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarang yang dapat menyebabkan duplikasi data atau penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Efisiensi penyimpanan dalam fungsi dan tujuan basis data mengacu pada optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan untuk data. Tujuan utama dari aspek ini adalah untuk menyimpan data dengan cara yang paling efisien, meminimalkan penggunaan ruang penyimpanan yang tidak perlu, dan memastikan penggunaan sumber daya yang hemat. Fungsi efisiensi penyimpanan melibatkan strategi untuk mengelola ruang penyimpanan dengan bijak, seperti penghapusan data yang tidak lagi diperlukan, kompresi data untuk mengurangi ukuran fisiknya, penggunaan teknik deduplikasi untuk menghilangkan data duplikat, dan pengelompokan data yang serupa untuk mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Tujuan efisiensi penyimpanan adalah untuk mengurangi biaya penyimpanan data, meningkatkan kinerja akses data, dan mengakses dan memastikan bahwa ruang penyimpanan digunakan secara optimal. Dengan mengoptimalkan penyimpanan data, perusahaan dapat menghemat biaya infrastruktur penyimpanan, mengelola kapasitas penyimpanan dengan lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional keseluruhan dari sistem basis data. Di sini saya mengambil 4 contoh sistem basis data yang biasa digunakan oleh seorang akuntan. Yang pertama ada MySQL, yaitu sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa SQL yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL berguna sebagai database. Dalam istilah pemrograman, SQL sendiri menjadi bahasa yang dipakai di dalam pengambilan database relational database atau database yang terstruktur. Dengan kata lain, MySQL merupakan database manajemen sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat Linux aplikasi dengan database server. Yang kedua ada Oracle. Database ini sering digunakan untuk membangun sebuah sistem yang berskala besar, seperti yang ada pada sistem perbankan. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server, sebuah sistem manajemen basis data relasional produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah TransSQL yang merupakan implementasi dari SQL standar yang digunakan oleh Microsoft. Yang terakhir ada PostgreSQL, yaitu sistem manajemen database relasional yang bersifat open source. Manajemen database ini dapat mengelola data dalam tabel yang memiliki relasi satu sama lain dan dapat digunakan secara gratis serta bebas dimodifikasi. Sistem manajemen database ini memiliki performa stabil, keamanan tinggi, serta fitur melimpah. Komponen basis data. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras merupakan komponen fisik yang terdiri dari komputer, server, penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses basis data. Ini meliputi server komputer, penyimpanan data seperti hard disk atau solid state drive atau SSD, serta perangkat keras lain yang mendukung operasi dan keberlangsungan sistem basis data. Perangkat keras ini berperan penting dalam menyediakan infrastruktur fisik yang dibutuhkan agar basis data dapat beroperasi secara efisien dan dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua ada sistem operasi. Komponen sistem operasi dalam basis data merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan lingkungan yang diperlukan agar basis data dapat berjalan. Sistem operasi menangani tugas-tugas dasar seperti alokasi memori, manajemen proses, manajemen file, dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk basis data. Sistem operasi menyediakan platform tempat sistem manajemen basis data atau DBMS beroperasi, memfasilitasi penyimpanan, pengaksesan, dan pengolahan data dengan efisien. Sebagai jembatan antara perangkat keras dan aplikasi data, sistem operasi memainkan peran
integral dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional basis data. Yang ketiga ada basis data. Merupakan kumpulan data yang tersimpan di dalam komputer dan terorganisir dalam suatu struktur tertentu, seperti tabel, relasi, atau objek untuk memudahkan pengaksesan dan pengolahan data. Basis data merupakan inti dari sistem informasi yang terdiri dari kumpulan data yang terstruktur secara terorganisir. Ini mencakup informasi-informasi yang relevan dan terkait, disimpan di lokasi yang dapat diakses dan dikelola. Basis data menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data dengan efisien, memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk melakukan operasi seperti pengambilan, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Selain itu, basis data juga melibatkan hubungan antar data dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana data tersebut diakses dan dimanipulasi ini. Ini menjadi fondasi untuk aplikasi bisnis seperti sistem informasi dan berbagai jenis pengolahan data di berbagai industri. Yang keempat ada sistem manajemen basis data atau DBMS, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengkontrol basis data. Sistem manajemen basis data menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data, melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Sistem manajemen basis data memiliki beberapa fungsi termasuk pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan basis data. Ini juga menangani permintaan pengguna untuk melakukan operasi pada data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. DBMS juga bertanggung jawab atas keamanan data, integritas data, serta pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem. Selain itu, DBMS juga menawarkan berbagai fitur seperti bahasa query untuk mengekstrak informasi dari basis data, optimasi query untuk meningkatkan kinerja, dan mekanisme untuk mengatur akses data oleh pengguna yang berbeda. DBMS memiliki peran penting dalam mengelola data secara efisien dalam lingkungan bisnis dan teknologi informasi. Yang kelima ada pengguna, merupakan individu atau entitas yang menggunakan basis data. Pengguna dapat memiliki peran yang berbeda, seperti pengguna akhir yang menggunakan aplikasi untuk mengakses dan manipulasi data, atau administrator basis data yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola basis data. Pengguna dalam konteks basis data merujuk pada individu atau entitas yang berinteraksi dengan sistem basis data untuk tujuan tertentu. Pengguna dapat memiliki peran yang beragam, dari mulai pengembangan aplikasi yang menggunakan data untuk membuat aplikasi, administrator basis data yang mengelola dan menjaga keamanan sistem, hingga pengguna akhir yang mengakses informasi dari basis data untuk keperluan analisis atau operasional sehari-hari. Pengguna biasanya berinteraksi dengan basis data melalui antarmuka yang disediakan oleh sistem manajemen basis data, menggunakan bahasa query atau aplikasi untuk mengekstrak, memasukkan, memperbarui, dan menghapus data. Keamanan dan hak akses seringkali diatur oleh DBMS untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses terhadap data yang sesuai dengan peran atau kewenangannya. Oleh karena itu, pengguna merupakan komponen penting dalam ekosistem basis data karena mereka adalah penggerak utama dalam penggunaan dan pemanfaatan data dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Yang keenam ada aplikasi, merupakan perangkat lunak lain yang digunakan bersama dengan basis data untuk menyediakan fungsionalitas tambahan. Aplikasi ini dapat berupa program khusus yang dibangun untuk keperluan tertentu atau aplikasi umum yang menggunakan basis data sebagai sumber data mereka. Aplikasi dalam konteks basis data merujuk pada program perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan operasi tertentu terhadap basis data.
Aplikasi ini dapat beragam, mulai dari aplikasi bisnis yang menggunakan data untuk proses berdasarkan informasi dari basis data, hingga aplikasi khusus yang dibuat untuk tugas-tugas tertentu, seperti manajemen inventaris, sistem pengelolaan pelanggaran, atau sistem perbankan. Aplikasi ini memanfaatkan layanan yang disediakan oleh sistem manajemen basis data untuk berinteraksi dengan data, baik untuk pengambilan, penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan informasi data dalam basis data. Biasanya, aplikasi memiliki antarmuka yang integritas dengan BDMS melalui bahasa query atau API, yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan basis data. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengintegrasikan, serta mengkomunikasikan data. Sistem ini mencakup informasi yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, data karyawan dan pelanggan, serta pajak perusahaan. Sistem informasi akuntansi kerap juga disingkat SIA. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah menyediakan aliran data yang relevan, akurat, dan penting untuk kelancaran bisnis. Sistem informasi akuntansi yang baik haruslah memenuhi 5 kriteria, yaitu aman, rahasia, pemrosesan terintegrasi, serta ketersediaan untuk memenuhi kewajiban operasional. Kriteria sistem informasi akuntansi. Yang pertama, keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Dalam konteks sistem informasi akuntansi yang baik, keamanan menjadi kriteria yang penting. Keamanan dalam sistem informasi akuntansi mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data akuntansi yang sensitif. Beberapa kriteria keamanan yang penting dalam sistem informasi akuntansi meliputi kerahasiaan data. Memastikan bahwa data akuntansi sensitif hanya dapat diakses oleh individu atau peran yang berwenang. Ini dapat mencapai melalui penggunaan mekanisme autentifikasi yang kuat, pengaturan hak asasi yang tepat, dan enkripsi data saat disimpan atau dikirim. Selanjutnya, integritas data. Menjaga kebenaran dan kendala data akuntansi. Ini melibatkan penggunaan kontrol yang tepat dan untuk mencegah perubahan tidak sah terhadap data serta pengelolaan versi data yang konsisten. Selanjutnya, ketersediaan data. Memastikan bahwa data akuntansi tersedia ketika dibutuhkan. Hal ini melibatkan penggunaan mekanisme backup yang terjadwal dan strategi pemulihan bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan data akibat gangguan atau kegagalan sistem. Selanjutnya, auditability. Memfasilitasi proses audit internal dan eksternal dengan menyediakan jejak audit yang terperinci. Ini memungkinkan penggunaan sistem untuk mengetahui siapa yang mengakses data, kapan, dan operasi apa yang dilakukan. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan. Melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas penggunaan dan sistem untuk mendeteksi potensi ancaman atau insiden keamanan yang mungkin terjadi. Keamanan yang kuat dalam sistem informasi akuntansi adalah kunci untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data akuntansi yang kritis. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi akuntansi yang diproses oleh sistem tersebut dapat diandalkan, akurat, dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, ada kerahasiaan. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, kerahasiaan merujuk pada kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan untuk melindungi informasi keuangan dan akuntansi dari akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi. Kriteria kerahasiaan dalam sistem informasi akuntansi mencakup: yang pertama, pengaturan akses terbatas. Memastikan bahwa hanya individu atau peran yang membutuhkan akses ke informasi keuangan yang sensitif
memberikan izin akses. Ini dilakukan melalui penggunaan sistem autentifikasi yang kuat dan pengaturan hak akses yang tepat. Selanjutnya, enkripsi data. Melindungi data keuangan yang sensitif dengan mengenkripsi data saat disimpan atau ditransmisikan. Ini membuat data sulit dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang, kecuali dengan kunci enkripsi yang benar. Selanjutnya, pengawasan aktivitas pengguna. Memantau dan memantau aktivitas pengguna pada sistem untuk mendeteksi dan mencegah upaya akses tidak sah. Dengan cara ini, setiap akses yang tidak sah diotorisasikan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Selanjutnya, kontrol kebijakan dan prosedur. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan dan akses terhadap informasi keuangan. Ini termasuk pelatihan pengguna untuk memahami pentingnya kerahasiaan data dan aturan-aturan yang harus diikuti. Selanjutnya, pemulihan bencana dan backup. Menyediakan cadangan atau backup data yang teratur dan memiliki strategi pemulihan bencana yang efektif. Ini membantu memastikan bahwa data sensitif dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kejadian bencana. Kerahasiaan yang dijaga dengan baik dalam sistem informasi akuntansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta manajemen investor dan pihak eksternal. Ini memberikan keyakinan bahwa informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan oleh sistem dapat diandalkan dan bahwa informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Di sini saya mengambil 4 contoh sistem informasi akuntansi yang sering digunakan oleh perusahaan maupun oleh akuntan untuk membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan manajemen keuangan perusahaan. Sistem-sistem ini membantu dalam mengelola transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan mempermudah proses audit. Yang pertama ada QuickBooks, paket software akuntansi yang berkomitmen untuk melayani usaha kecil menengah atau UKM dalam mengelola keuangan bisnis secara efisien. Perangkat lunak akuntansi ini menyediakan layanan menyeluruh yang akan membantu dan memperkuat nilai produksi perusahaan. Yang kedua ada Xero, adalah sebuah sistem informasi akuntansi berbasis cloud yang digunakan untuk membantu bisnis kecil dan menengah dalam mengelola keuangan mereka. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan melacak transaksi keuangan, mengelola faktur, rekonsiliasi bank, dan menyediakan berbagai fitur unggulan seperti penghitungan pajak penjualan, pelacakan pesanan, manajemen pengkajian, dan lain-lainnya. Ketiga, ada Sage, adalah sebuah perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan melacak aktivitas keuangan mereka secara efisien. Sistem ini menyediakan berbagai fitur penting, termasuk pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan keuangan, pemantauan arus kas, dan pembuatan laporan keuangan. Software ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko kesalahan manusia dalam penginputan data sehingga meningkatkan akurasi informasi keuangan. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan fleksibel, Cloud Accounting menjadi sistem yang kuat untuk mengelola keuangan perusahaan dengan efisien, akurat, dan terorganisir. Yang keempat ada Mind Your Own Business, yaitu suatu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat, mudah dipahami dan digunakan, bisa diterapkan untuk jenis usaha kecil, menengah, dan besar. Dapat dipahami bahwa AI sebagai sebuah sistem dapat membantu seorang akuntan. Dapat dipahami bahwa SEA sebagai sebuah sistem dapat membantu seorang akuntan dalam memperoleh, mengolah, dan melaporkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang lebih profesional
profesional dan mampu secara efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dan finansial perusahaan, seorang akuntan perlu menguasai sistem informasi akuntansi. Bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada input block. Mencakup proses pemasukan data menuju sistem informasi akuntansi. Semua tindakan dilakukan sesuai aturan dan cara tertentu yang berlaku dalam sistem, seperti identifikasi, tata letak, otorisasi, dan pengolahan. Yang kedua, model blok. Meliputi proses pengolahan data yang diawali proses input dengan berbagai cara yang kemudian diolah menjadi satu laporan. Yang ketiga, output block. Tahap ini menghasilkan suatu produk berbentuk laporan. Dokumen laporan ini yang akan diberikan kepada pihak berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang keempat, database block. Berfungsi sebagai blok penyimpanan data ataupun bentuknya. Seluruh data disimpan sesuai kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi pada dasarnya informasi tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu data fisik dan data logis. Yang kelima, teknologi blok. Berupa perangkat teknologi yang menunjang sistem informasi akuntansi, biasanya berbasis komputer yang berfungsi menangkap, merekam, serta mengakses data, menjalankan model yang dibutuhkan, menyimpan, dan menampilkan laporan. Yang keenam, control block. Meliputi sistem pengendalian sekaligus perlindungan data-data yang sudah terekam dalam sistem informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko terkena masalah di masa mendatang, misalnya masalah peretasan, penggelapan, sabotase, terpapar virus, hingga kebakaran. Komponen sistem informasi akuntansi. Di dalam sebuah sistem informasi akuntansi terdapat serangkaian komponen. Yang pertama, orang-orang yang menjalankan sistem dan melakukan berbagai fungsi. Yang kedua, serangkaian prosedur manual ataupun otomatis yang terlibat dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mengenai proses bisnis perusahaan. Yang keempat, software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan seperti komputer, peralatan komunikasi jaringan, maupun peralatan pendukung lainnya. Perlu diperhatikan bahwa masing-masing komponen di dalam sistem informasi akuntansi di atas bersifat saling berhubungan dan berkesinambungan. Dengan kata lain, setiap komponen memiliki peran dan kontribusi dalam membantu komponen lain untuk menciptakan sebuah sistem yang berjalan lancar serta fungsional dalam menunjang kebutuhan perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menunjang fungsi stewardship management. Tujuan utama penyusunan sistem informasi akuntansi adalah menunjang fungsi stewardship management. Dalam pelaksanaan operasional perusahaan, pihak manajemen memiliki tanggung jawab mengatur serta mengelola sumber daya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan ekonomi yang menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, menunjang proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan hasil akhir sistem informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang diperoleh dari serangkaian proses akuntansi, yaitu pencatatan identifikasi, pengolahan, dan penyajian data keuangan. Laporan ini akan diberikan kepada pihak berkepentingan seperti manajemen, pemilik usaha, investor, dan kreditor sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menunjang operasional perusahaan. Akuntansi tradisional mungkin cukup bagi bisnis skala kecil, namun hal tersebut akan sulit dilakukan pada perusahaan skala menengah dan besar. Ketepatan dan data jadi poin penting dalam penyediaan informasi. Jika seluruh data diproses melalui suatu sistem tertentu dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan sehingga menunjang kelancaran operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk
mentransformasikan data ekonomi perusahaan menjadi suatu laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi hadir sebagai salah satu solusi teknologi informasi perusahaan yang membuat kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yang kerap disebut sebagai AI atau kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang membantu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan penyelesaian masalah kompleks. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku dengan manusia dalam berbagai situasi. Adapun tujuan diciptakannya AI adalah untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, mengambil keputusan atau decision making, dan mengoreksi diri sendiri atau self-correction. Kelebihan kecerdasan buatan atau AI sangat beragam dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu keunggulan utama AI adalah kemampuan dalam analisis data yang cepat dan akurat. Dengan teknik-teknik seperti machine learning dan pemrosesan bahasa alami, AI dapat menganalisis set data besar dalam waktu singkat, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan wawasan yang mendalam. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di bidang keuangan, kesehatan, bisnis, dan sains. Selain itu, kelebihan AI juga terletak pada automasi tugas-tugas yang berulang dan monoton. Dengan memanfaatkan AI, banyak tugas yang memakan waktu dan berulang dapat dilakukan secara otomatis. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan manusia untuk berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan kreativitas, analisis yang lebih mendalam, atau interaksi manusia yang lebih kompleks. Kemampuan prediktif AI juga menjadi kelebihan. Melalui pengolahan data historis dan model-model prediktif, AI dapat menghasilkan perkiraan masa depan berdasarkan tren dan pola yang teridentifikasi dalam industri. Ini digunakan untuk perencanaan operasional yang lebih baik, pengelolaan rantai pasokannya yang lebih efisien, dan pengurangan risiko melalui prediksi terhadap potensi kegagalan atau masalah. Kelebihan AI lainnya terletak pada adaptasi dan pembelajaran kontinu. Sistem AI mampu belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterimanya. Ini memungkinkan AI untuk terus-menerus berkembang, meningkatkan kinerja, dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Terakhir, keunggulan AI adalah dalam interaksi manusia-mesin yang semakin meningkat. Pengembangan dalam bidang pemrosesan bahasa alami dan pengenalan suara memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan mesin, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan penerapan AI dalam layanan pelanggan, pendidikan, atau asisten pribadi yang lebih efektif. Meskipun memiliki sejumlah keunggulan, kecerdasan buatan AI juga memiliki sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kelemahan utama AI adalah masalah etika dan privacy. Penggunaan AI yang luas dalam menganalisis dan mengolah data besar seringkali menimbulkan kekhawatiran terkait privasi individu. Misalnya, dalam penggunaan data konsumen untuk profilisasi atau dalam pengambilan keputusan yang dapat mengganggu hak-hak individu. Kemudian, kecerdasan buatan juga rentan terhadap bias. AI beroperasi berdasarkan data yang diberikan kepadanya, dan jika data tersebut terkontaminasi dengan bias, maka keputusan yang dihasilkan oleh AI juga dapat menjadi bias.
Hal ini bisa menjadi masalah serius terutama dalam keputusan yang dampak pada kebijakan seleksi karyawan atau perencanaan keuangan. Selanjutnya, ketergantungan terhadap teknologi AI juga menjadi kelemahan. Ketidakmampuan untuk memahami alasan atau penjelasan di balik keputusan AI yang seringkali tersembunyi dalam model yang kompleks dapat menghasilkan kepercayaan yang rendah terhadap keputusan yang diambil oleh sistem tersebut. Kurangnya keterampilan dalam pengembangan dan penggunaan AI juga menjadi kendala. Pelatihan dan keahlian yang diperlukan untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan teknologi AI tidak selalu tersedia secara luas, mengakibatkan kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan potensi teknologi AI. Selain itu, biaya implementasi dan pemeliharaan AI yang tinggi juga menjadi hambatan. Pengembangan sistem AI yang handal dan efektif memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, serta pemeliharaan dan upgrade yang terus-menerus. Tantangan teknis seperti interpretasi keputusan AI, keandalan dalam situasi yang tidak terduga, serta risiko keamanan terkait dengan penggunaan AI juga menjadi kekurangan utama. Perlu upaya yang besar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar AI dapat diadopsi menjadi dan dimanfaatkan secara lebih luas tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Materi selanjutnya yaitu pemrograman. Pemrograman adalah proses penyusunan, pemeliharaan, serta modifikasi untuk dapat memberikan perintah kepada mesin atau komputer. Perintah ini biasanya adalah arahan ke mesin untuk melakukan proses sebuah data yang telah diinput jadi satu output. Bahasa komputer ini juga diartikan sebagai sebuah proses secara lengkap, dimulai dari penulisan kode program, pengujian kode program, hingga perbaikan debug yang terjadi pada saat proses pengerjaan ini berlangsung. Tujuan dari melakukan bahasa komputer ini adalah untuk pembuatan sebuah program ataupun arahan yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi, perangkat komputer akan melakukan perhitungan dan pekerjaan lainnya berdasarkan dengan keinginan usernya. Umumnya, agar bisa melakukan aktivitas ini, programmer baru memiliki keterampilan yang mumpuni di bidang-bidang tertentu, seperti algoritma, pengetahuan matematika, logika, dan yang lainnya. Algoritma pemrograman merupakan alur yang dipakai pada suatu perhitungan maupun pemecahan di suatu masalah dengan sistematis. Kegiatan satu ini umumnya dianggap sebagai sebuah logika dalam menentukan program yang dibuat nantinya. Jadi, algoritma ini biasanya dijadikan sebagai suatu pemecahan masalah dengan susunan secara logis sesuai sistematika tertentu. Bahasa pemrograman. Dalam dunia pemrograman, terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi. Setiap bahasa pemrograman memiliki karakteristik, sintaksis, dan tujuan penggunaan yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis bahasa pemrograman yang populer. Yang pertama, pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi adalah proses membuat perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan tugas tertentu pada berbagai platform, seperti desktop, mobile, atau web. Ada beberapa jenis pemrograman aplikasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu pemrograman desktop, web, mobile berbasis cloud, atau IOT. Setiap jenis pemrograman aplikasi memiliki kekhususan dan tantangan sendiri. Pemilihan pendekatan yang tepat akan tergantung pada kebutuhan proyek, platform target, dan keahlian pengembangan. Penting untuk memahami konsep dasar dan menguasai bahasa pemrograman yang relevan dengan jenis pemrograman aplikasi yang kamu minat. 2. Pemrograman website. Pemrograman website melibatkan penggunaan beberapa bahasa pemrograman yang berperan penting dalam mengembangkan dan membangun halaman web.
Ada 3 bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan website. Yang pertama, Hypertext Markup Language. Yang kedua, Cascading Style Sheet dan JavaScript. Dengan kombinasi ketiga bahasa pemrograman tersebut, pengembang dapat membangun website yang dinamis, menarik, dan responsif. Hypertext Markup Language menyediakan terstruktur. Cascading Style Sheets memberikan tampilan yang menarik, dan JavaScript memberikan interaktivitas kepada pengguna. Dalam pengembangan website, pemahaman yang baik tentang ketiga bahasa pemrograman ini penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan fungsional dalam halaman web. Yang ketiga, pemrograman sistem operasi. Dalam dunia pemrograman, program sistem operasi merupakan bidang yang sangat penting. Pemrograman sistem operasi melibatkan pengembangan perangkat lunak yang mengendalikan operasi dasar dari sebuah komputer atau perangkat elektronik. Pemrograman sistem operasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kerja internal komputer dan perangkat keras. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem operasi memiliki kontrol yang tinggi dan akses langsung ke sumber daya sistem. Setiap jenis bahasa pemrograman sistem operasi memiliki kelebihan dan ciri masing-masing yang akan mempengaruhi kinerja dan kemampuan sistem operasi yang dikembangkan. Yang keempat, pemrograman game. Dalam industri game, terdapat berbagai jenis program yang digunakan untuk mengembangkan permainan yang menarik dan menakjubkan. Setiap jenis pemrograman dalam pengembangan game memiliki peran yang penting dalam menciptakan pengalaman yang menarik dan realistis bagi para pemain. Pengembangan game harus memilih bahasa pemrograman yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek dan platform yang digunakan. Pemahaman tentang berbagai jenis program dalam pengembangan game adalah langkah awal yang penting untuk memulai karir dalam industri game yang menantang dan menarik. Dan untuk materi yang terakhir ada Big Data. Big Data adalah sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang memiliki struktur, ada juga yang tidak memiliki struktur. Biasanya digunakan dalam membantu kegiatan bisnis dalam bidang apapun. Big Data juga bisa diartikan sebagai pengembangan dari sebuah sistem database pada umumnya. Penggunaan basis data sangat penting dalam pengolahan, penyimpanan, serta untuk manajemen segala bentuk informasi secara terstruktur dan tersistem. Manfaat Big Data pada bisnis yang pertama, meningkatkan inovasi. Dengan menggunakan Big Data, kita dapat mengenali minat konsumen. Bisa dilihat melalui jenis produk atau dengan banyaknya transaksi pada suatu produk. Setelah itu, bisa menggunakan data tersebut untuk membuat inovasi produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan yang banyak dicari oleh konsumen. Misalnya, ketika banyak konsumen yang lebih suka menggunakan metode pembayaran melalui transfer atau kartu kredit ketika melakukan pembelanjaan, dapat disimpulkan bahwa saat sedang berbelanja, konsumen sangat menginginkan adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran. Yang ketiga, merancang UX untuk yang user-friendly. Interaksi yang banyak dilakukan oleh konsumen melalui aplikasi atau website bisa menentukan tingkat penjualan produknya. Dengan adanya Big Data, akan membantu kita menyimpan riwayat belanja dari konsumen yang datang. Kemudian, data tersebut bisa dianalisis untuk membuat interaksi yang lebih menyenangkan. Contohnya, ketika banyak konsumen yang meninggalkan website pada halaman produk, maka kita bisa mempelajari kualitas dari halaman produk tersebut, baik secara tampilan, kecepatan, dan kemudahannya untuk mengakses halaman tersebut.
Selanjutnya, kita bisa meningkatkan dan memperbaikinya agar proses belanja yang dilakukan oleh konsumen bisa lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, pengembangan produk lebih mudah. Big data dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai dan kualitas lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga proses penjualan dapat ditingkatkan lagi. Contohnya saja, jika produk yang dipasarkan memiliki kemasan ekonomis yang lebih menarik perhatian, maka kita bisa memproduksinya lebih banyak lagi. Begitu pula sebaliknya, jika suatu produk memiliki nilai jual yang rendah, maka kita bisa menganalisa penyebabnya dari data yang ada, kemudian mengambil keputusan apakah akan memperbaikinya atau menghentikan produksinya. Dan yang terakhir, mengambil risiko manipulasi data. Tidak hanya ketiga manfaat yang sudah disebutkan di atas, ternyata big data juga memiliki peran terhadap masalah keamanan. Dengan kondisi yang besar, kita bisa mengidentifikasi pola data yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya dan dinilai bisa merugikan bisnis yang kita kelola. Jenis big data terbagi menjadi 3 dan memiliki bentuk, fungsi, dan teknik pemrosesan yang berbeda. Yang pertama ada data terstruktur. Data ini mengacu pada data yang telah tersimpan secara berurutan dan sistematis. Umumnya data ini disusun dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Jenis data terstruktur jauh lebih mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database yang menggunakan algoritma mesin pencari sederhana. Data terstruktur yang dibuat mencakup seluruh data yang terjadi pada setiap aktivitas yang menggunakan internet. Contohnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam tautan di internet atau di situs e-commerce, penjualan perusahaan, dan data diri karyawan atau data pelanggan. Yang kedua, data tidak terstruktur. Data ini memiliki bentuk yang tidak sistematis dan teratur, serta tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya, sehingga sulit untuk membaca dan menganalisis data jenis ini. Umumnya, data tidak terstruktur memiliki beberapa sumber dan kombinasi data seperti gambar, teks, video, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menganalisisnya, kita perlu melakukan pengolahan data secara manual. Contoh data tidak terstruktur yang sering kita temui pada salah satu media sosial seperti gambar postingan, komentar, jumlah pengikut, jumlah like, dan aktivitas digital lain yang dalam akun pembuatnya. Yang ketiga, data semi terstruktur. Pada jenis data ini, area data yang terstruktur dan tidak terstruktur tidak tampak samar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar data semi terstruktur terlihat seperti data tidak terstruktur. Jenis data ini belum diklarifikasikan, namun tetap mengandung informasi yang penting. Misalnya, dokumen dengan kata kunci yang bisa digunakan untuk mengolah dokumen dengan mudah. Adapun contoh yang termasuk ke dalam jenis data ini adalah JSON, CSV, dan Excel. Konsep big data. Yang pertama adalah integrasi data. Integrasi data merupakan suatu proses yang mengumpulkan data yang telah dibuat yang akan menjadi data. Data tersebut akan tercatat pada sistem untuk kemudian menjadi materi untuk masuk ke proses selanjutnya. Contohnya, data website pada toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru, daftar website, dan sebagainya. Yang kedua, pengolahan data. Seluruh data yang dihasilkan harus bisa dikelola dengan benar, baik saat proses penyimpanan maupun saat data akan diakses kembali. Maka dari itu, perlu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar serta bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Biasanya,
penggunaan website dengan layanan hosting yang sesuai akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan aktivitas data bagi suatu perusahaan. Nantinya, data pada website tersebut akan dipilih ke dalam sistem penyimpanan supaya mudah ditemukan ketika membutuhkannya. Yang terakhir, analisis data, yaitu semua data yang telah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya dapat digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Misalnya, riwayat belanja toko online yang ada di toko. Data ini bisa menjadi informasi produk apa saja yang dicari dan layakkah kita ditawarkan ketika konsumen tersebut sedang berbelanja. Dengan begitu, produk-produk yang akan ditawarkan bisa relevan dengan yang konsumen itu butuhkan. Karakteristik big data yang pertama ada volume. Sesuai dengan namanya, karakteristik big data adalah jumlah data yang sangat besar baik secara keseluruhan maupun berdasarkan platform yang mengelolanya, termasuk transaksi, perangkat pintar, video, peralatan industri, gambar, audio, media sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada velocity. Sebagai volume, kecepatan atau velocity big data adalah suatu kecepatan data saat data tersebut diterima dan bahkan saat data akan langsung digunakan. Proses ini dapat berlangsung secara instan dan real time dengan membantu koneksi internet. Yang ketiga, variety. Variety yang dimaksud adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur dan numerik. Namun dengan perkembangan data yang terjadi, ada pula data yang belum memiliki struktur seperti email, audio, video, dan data transaksi keuangan. Yang keempat ada veracity. Veracity atau kebenaran data merupakan tingkat akurasi dari informasi yang diberikan oleh sebuah set data. Dengan tingkat kebenaran data yang baik, maka keputusan yang diambil dengan mengolah data tersebut akan menghasilkan data yang maksimal. Yang kelima ada value. Value atau nilai adalah makna sesuatu data setelah data tersebut melalui proses pengolahan. Suatu data akan dianggap bernilai apabila informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut dapat membantu untuk mengambil keputusan yang baik. Tantangan dalam big data. Big data memang memiliki banyak kemudahan, bukan berarti tidak ada tantangan dalam proses penggunaannya. Tantangannya yaitu yang pertama, kekurangan SDM yang ahli. Kita membutuhkan tenaga ahli profesional yang dapat mengolah big data. Namun dengan kondisi teknologi yang selalu berkembang, belum banyak tenaga ahli yang dapat mengelolanya secara maksimal. Yang kedua, sistem yang harus selalu diperbarui. Selalu melakukan pembaharuan pada big data merupakan hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, data yang dihasilkan akan selalu berkembang dan menimbulkan data-data yang sudah tidak relevan. Alhasil, akurasi pada data tersebut menjadi berkurang. Tidak dapat dipungkiri ketika melakukan pembahasan data secara rumit, kita membutuhkan kecepatan dan ruang untuk menyimpan data yang tidak sedikit pula. Yang ketiga, pengelolaan yang cukup rumit. Banyaknya data tentu membuat proses pengelolaannya menjadi rumit. Perkembangan big data yang cepat juga menjadi kendala, sehingga rentan terjadi kerusakan data, duplikasi data, dan lainnya. Dan yang terakhir, keamanan data privacy rentan. Semakin banyak data yang bisa diakses oleh para penggunanya, memberi potensi keamanan yang mungkin akan ditimbulkan, seperti aksi cybercrime, sehingga untuk memberi keamanan dan perlindungan dari data tersebut, kita perlu menggunakan layanan hosting dengan fitur keamanan yang dapat diandalkan.